antusias. Yes, yes, yes. Oke, hari ini kita mau ibadah, mau memuji Tuhan. Oke, kita bernyanyi Aledongan. Adik-adik, kita bernyanyi lagi lagunya Bapak Abraham. Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan.
Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 337 ayat 1. Adik-adik, kita mau berdoa yang dipimpin oleh Tante Marcella. Oke adik, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Hingga pada hari ini Tuhan, kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau beribadah bersama anak sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan, lewat ibadah kami ini, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, biarpun Tuhan, kami ada jarak di dalam ibadah kami ini, tapi kami yakin percaya Tuhan menyatukan kami lewat kasih-Mu. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan, ibadah kami ini, biarlah Tuhan berkenan ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau menyambut firman. Kita bernyanyi dulu dari buku ND 826 ayat 1. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Winda Pane. Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Semua adik-adik sekolah minggu yang di rumah melipat tangannya dan menutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat Tuhan yang masih memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu kami di rumah kami masing-masing. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, anak-anak sekolah minggu, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, sekarang kita buka Alkitab kita dari kitab Roma pasal 13, ayat 11 dan ayat 12. Semua adik-adik yang di rumah dibuka ya Alkitabnya. Sekarang Inang akan membacakan ayat 11 dan ayat 12. Kita di rumah mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, yang menjadi tema untuk minggu kita pada hari ini, untuk sekolah minggu, yaitu hidup yang sopan.
Inang tahu pasti adik-adik semua di sini yang di rumah sudah mengetahui itu apa itu sopan. Sekarang Inang akan bercerita mengenai nats firman Tuhan kita pada saat ini. Didengar ya adik-adik. Sekarang kita bercerita tentang kitab Roma. Adik-adik tahu nggak sih siapa yang menulis kitab Roma itu? Yang menulis kitab Roma itu adalah Paulus. Pasti guru-guru sekolah minggu di HKB Bethesda dan tanda-tanda sekolah minggu lainnya dan juga Inang Diakones sudah pernah mengajarin kepada adik-adik sekolah minggu tentang siapa itu Paulus. Dan pasti adik-adik semua udah pada tahu kan siapa Paulus. Nah, Paulus itu adalah seorang rasul, makanya namanya Rasul Paulus. Kalian tahu nggak sih gimana Rasul Paulus itu? Rasul Paulus itu adalah orang yang diberkati oleh Allah. Yang menjadi tujuan Paulus menulis surat atau kitab Roma ini adalah untuk mengingatkan kita supaya hidup sesuai dengan perintah dan firman Tuhan. Nah, di sini Rasul Paulus mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai pengikut-pengikut Kristus supaya kita bisa hidup lebih baik lagi, terutama hidup lebih sopan. Sopan yang di sini yang Inang maksud sopan kepada siapa saja. Ayo, maksud Inang di sini adalah kita harus hidup sopan kepada sesama kita. Misalnya kepada orang tua, kepada abang, kepada adik, kepada kakak, ataupun kepada teman-teman kita lainnya. Nah, di dalam ayat 12 ini, adik-adik bisa membacanya di sini. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan kepada kita disuruh menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan loh adik-adik. Adik-adik tahu nggak maksudnya apa? Kita disuruh menanggalkan itu maksudnya kita meninggalkan atau menjauhkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan kita disuruh mengenakan perlengkapan senjata terang. Cobalah adik bayangin. Coba adik berjalan di dalam kegelapan. Misalnya dalam satu ruangan kita matikan lampu dan kita berjalan. Apa yang akan kita lihat? Kita tidak akan melihat apa-apa adik-adik. Sementara coba kita hidupkan lampu tersebut. Jika kita melihat terang, kita mampu melihat seluruh isi dunia ini. Jadi seperti itulah maksud Paulus menuliskan ini adik-adik. Kita disuruh meninggalkan kegelapan. Kegelapan di sini maksudnya perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Misalnya seperti yang Inang bilang tadi, perilaku-perilaku yang tidak sopan. Di kehidupan kita sehari-hari misalnya, kita berperilaku tidak sopan kepada teman-teman kita. Misalnya kita saling mengejek teman-teman kita. Itu merupakan salah satu perbuatan di dalam kegelapan adik-adik. Nah, seperti itulah adik-adik Rasul Paulus mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan supaya kita hidup menjauhi perbuatan-perbuatan kegelapan seperti yang udah Inang kasih tahu tadi. Dan kita diajarkan supaya hidup lebih baik lagi. Misalnya kita melakukan hidup yang sopan terhadap teman-teman kita dan sesama kita. Kita juga bisa mengaplikasikan kehidupan sopan ini dalam kehidupan kita sehari-hari loh adik-adik. Misalnya saja jika kita melihat teman-teman kita atau kita sedang bermain dengan teman-teman kita, namun teman-teman kita tersebut ada yang berkata tidak sopan, kita bisa aja loh menegur teman-teman kita. Kita menasihatinya dengan baik-baik supaya teman-teman kita tersebut juga hidup dengan sopan. Sekarang adik-adik, Inang ingin kita semua berjanji, tapi bukan berjanji untuk Inang ya, melainkan berjanji untuk diri kita sendiri dan untuk Tuhan. Kita berjanji apa? Kita berjanji supaya kita dapat hidup lebih sopan. Mulai dari hari ini, mulai dari minggu ini, kita berusaha supaya kita hidup dengan sopan. Mulai dari hal-hal terkecil saja, misalnya kita sopan kepada mama, kepada papa, kepada abang, adik, kakak, dan teman-teman kita semuanya. Oke? Baiklah, supaya kita menutup ibadah kita satukan hati kita tutup mata kita lipat tangan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Ajarlah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Bethesda, supaya kami dapat hidup dengan sopan
untuk menyenangkan hati-Mu. Begitu juga ya Tuhan, buat seluruh kegiatan kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa membimbing dan menyertai kami. Kepada anak-anak-Mu sekolah minggu ya Tuhan yang sedang melaksanakan ibadah di rumah mereka masing-masing, kiranya Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Engkau tahu Tuhan, kami memiliki banyak sekali dosa dan kesalahan, baik dalam perkataan, tindakan, maupun perbuatan. Kiranya Tuhanlah mengampuni kami supaya kami lebih layak di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari buku ND 754, Goplas Tiroha. Jangan lupa ya, persembahannya di tangan kanan. Sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3, ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.